Sebagai bakti kepada Hulu Sungai Selatan sekaligus memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke-71, Posko Labastari Kandangan, gelar pertunjukan seni yang dilaksanakan di Gedung Pramuka Kandangan. Gelaran pentas seni yang mengusung tema, berkarya pulihkan pandemi COVID-19 ini, turut dihadiri dan dibuka oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, ditandai dengan penabuhan gong. Beliau tampak antusias dan menikmati apiknya seni teater, alunan musik serta gerak tari yang disuguhkan oleh para seniman binaan Posko Labastari ini. Luar biasa malam ini, kita sangat menikmati ya. Dari Posko Labastari dengan menterinya sangat luar biasa hasil binaan mereka meninggalkan hasil binaan mereka. Jadi saya bersyukur lah di tengah pandemi COVID kita bisa menyaksikan sesuatu yang sangat kita hargai. Untuk pemerintah pada posisi akan memberikan dukungan penuh pada aktivitas mereka, kreativitas mereka. Mudah-mudahan suatu saat kita punya gedung serbaguna nanti di komplek 2 Desember untuk kita jadikan tempat juga untuk pertunjukan seni kita, tidak sekedar olahraga, kita gunakan untuk, ini saya bilang dengan Pak Jakir 2022 selesai gedungnya, kita gunakan mesin kurikulum, kita gunakan gedung untuk pementasan seni, biar Posko menyiapkan materinya mulai sekarang, ya? Tadi di dalam kegiatan disinggung tentang seni berkaitan dengan COVID-19 dan protokol kesehatan. Iya, tadi kan pesan-pesan pemerintah itu bisa kita lewat seni. COVID-19 misalnya bisa kita pikirkan pesannya melalui penampilan seni. Jadi kolaborasi dengan pemerintah dan seni sangat akan kita kembangkan masa akan datang ya. Pemerintah pada mesti nunggu apa yang harus bisa fasilitasi pemerintah untuk pengembangan seni di Hulu Sungai Selatan ya. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad serta Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, resmikan sejumlah fasilitas pendukung pertanian di Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya. Fasilitas pertanian yang diresmikan pada kesempatan kali ini yakni adalah lumbung masyarakat, lantai jemur, rice milling unit serta rumah RMU, yang dikelola oleh Gapoktan Maju Bersama. Ya, hari ini kita meresmikan lantai jemur, lumbung padi dan mesin untuk penggilingan padi ya, dengan gedungnya ini menggunakan dana DAK tahun 2021. Sesuai harapan masyarakat tadi disampaikan, permohonan udah lama gitu. Permohonan cuma lantai jemur, kita fasilitasi. Karena ini Gapoktan, berarti dia membawa kelompok-kelompok tani. Tadi kita minta, semangat sudah bagus mereka untuk bisa menunda jual. Dengan lumbung ini kan setelah panen titip di sini dulu. Nanti kalau harga bagus baru dilepas. Termasuk mereka sudah sepakat tidak melepas padi, melepas beras. Nah ini yang sesuai konsep kita, nilai jualnya kan lebih dibandingkan jual padi. Pesan kami tentu ada kesepakatan nanti dengan anggota kelompok tani yang lain. Masuk sekian kilo, berapa biayanya, tarifnya harus jelas, ada kesepakatan ya. Kalau di awal-awal mungkin aman-aman saja Budin Hari apa, jadi ada acara kesepakatan berapa ya. Tapi semangatnya sekali lagi semangat untuk meningkatkan pendapatan petani, jangan dijual setelah panen, harus diamankan dulu. Kan rata-rata kalau panen bersama harganya kan murah. Jadi kalau nanti bisa ditunda dulu jualnya, apalagi diproses menjadi beras, itu bagus. Ya sekarang kan pemerintah mencoba terus meningkatkan pendapatan petani dengan cara membeli gabahnya dengan harga lebih dari Bulog 4.000 sekian nih per kilo ya. Kalau kata petani ya, mereka tuh kalau dibeli 5.000 sekian tuh udah ada untung nih.
Nah, kita akan mencoba mensimulasikan, saya katakan ya, Gapoktan yang beli, nanti ASN yang beli juga. Nah, itu kan mungkin ASN kan masih bisa membantu lah. Harga agak tinggi di pasar mungkin nggak masalah lah kan, karena tidak harus banyak juga, tidak harus sebulan. Pokoknya persoalan masih dilihat regulasinya kayak apa. Dan pemerintah pun nggak ada boleh jual beli kan, pemerintah. Jadi kalau Gapoktan beli bisa. Nah, masih kita rumuskan lah, karena kesepakatan apa kita konsulkan ke BPKP. Tapi inti semangatnya meningkatkan pendapatan petani. Nah, jadi tadi kami lupa mintakan kelompok petani kalau dia modal kan gunakan dana kur kita di bank. Mereka modal beli padi misalnya gunakan dana kur yang cuma 6% bunga setahun. Nah, jadi semangatnya mensejahterakan petani sih dengan berbagai cara. Kalau yang ada irigasi tanam 2-3 kali, kalau yang sekali setahun mungkin tunda jual dulu ya. Selain meresmikan fasilitas pendukung pertanian, turut dilaksanakan juga perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Ojek and Food Kandangan, yang bertujuan untuk menjadikan Ojek and Food Kandangan sebagai partner pendistribusian bahan pangan pokok toko tani online, guna menjangkau dan melayani masyarakat secara lebih luas. Ya, pada dasarnya kami di TTE ini tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat itu memanfaatkan TTE, tidak harus datang ke pasar. Jadi masyarakat tinggal mengklik aplikasi atau WA ke Ojekpot, kemudian Ojekpot datang ke TTE dan membelikan sesuai pesanan, kemudian diantar ke konsumen. Kemudian yang ada beberapa bahan pangan yang kami batasi untuk sementara ini, antara lain minyak goreng, kemudian gula. Jadi ini untuk menghindari itu dijual kembali. Harganya tentu kami lebih murah daripada harga pasar. Jadi mengharapkan masyarakat itu untuk memanfaatkan TTE. Dan kami juga dengan Ojekpot, mereka memasarkan TTE. Jadi ada timbal balik. Kami lewat Ojekpot untuk beriklan, kemudian Ojekpot ke kami lagi gitu. Pada prinsipnya mereka adalah sama seperti di perkotaan ada Gojek atau Grab gitu. Tujuannya adalah ini lumbung pangan, artinya kita menyediakan suatu tempat. Ini di belakang ada lumbung pangan, kemudian di sini ada rumah RMU. Ini lumbung pangan ini kita usulan masyarakat ini tahun 2015 yang lalu. Kemudian alhamdulillah kita perjuangkan ini tahun 2021 lewat dana DAK dapat. Cuma syarat untuk mendapatkan dana DAK ini masyarakat harus menghibahkan tanah. Karena beberapa tahun yang lalu, tahun 2000 ke bawah, itu syarat untuk mendapatkan lumbung pangan hanya pinjam pakai. Tanah. Ini bermasalah apabila si yang penandatanganan itu meninggal dunia. Misalnya orang tuanya meninggal dunia, ini bermasalah di anaknya. Kemudian yang ini peraturan yang baru di atas tahun 2000 yang untuk mendapatkan lumbung pangan harus hibah. Nah, ini alhamdulillah 840 meter persegi dihibahkan oleh masyarakat. Ini ada rumah RMU, ada lumbung pangan, ada lantai jemur, ada unit RMU-nya yang dapat. Jadi dapat sekalian ini mungkin upahnya yang keterlambatan kami tahun 2015 ke 2021. Selain dikarasikan di mana aja nih, Pak? Sementara ini kalau dana DAK ini cuma dikarasikan untuk APBD kita di Daha Utara. Dari utara kita dapat, cuma dananya lebih kecil 260. Itu cuma lumbung pangan dan itu aja, lumbung pangan lantai jemur itu aja. Kalau kami malah ini yang lawas ditunggu-tunggu nih, ini kabulkan. Nah, jadi perasaan kami itu bilang apa nih, pertama lo menambah nilai tambah petani ya Allah. Yang kedua dengan adanya ini Pak kami kalau nang kada lakas dijual itu lah. Jadi nang harga murah tuh kalau belum itu mana. Jadi biasanya dia dijual begitu murah harganya. Cuma bila kami tahan kan menunggu harga pindah membaik kan jadi dijual. Awal disimpan beritaan. Jadi nang petani-petani sini kami silakan simpan ini beritaan. Cuma dikiri ya kalau yang berapa kurang maksudnya sampai saya dibutuhin sini muat nih kayaknya. Ini
hubungan nih. Kami pala kalau dia kisah lagi ini pasukan terima kasih kami kada ngomong beles lagi bang budi pemerintahnya. Jadi kami pala ya hanya kami serahkan orang maha kuasa aja pembelisnya. Kemungkinan ini pala kalau mau dinilai agama kami menjadi amal jariah pala. Ada itu walaupun disambut pahalanya kok hilang jadi kisahnya orang beri ya lah yang amal jariahnya. Nah jadi pemerintah yang terkait pada ini tahun 2001 ini terkait berita banyak lah. Ya Pak Bupati pun nagihnya benar. Ketahanan pangan, ketahanan pangan mitra kami pun nagihnya benar. Nama usulan terbentuk ketahanan pangan. Tahun itu ya kami penyuluh kami itu nah, fasilitas mengolahkan segelnya kan. Kami itu kan bikin benar lah. Ya bukan BPL kan, mohon benar di kami itu. Ada kisah lagi pun terima kasihnya lah bukan berita itu kabar pemerintah yang terkait. Ini namunnya harinya kami harinya dia ada bujur-bujur insya Allah Pak hari berubah hari itu pada masih pendapatan ada masyarakat itu ampas saja terakhir belum bertani itu kami meningkat pendapatan biasanya yang dijual murah tuh ini dicekat langsung dijual tadi rumah anda kemana anda kan tinggal dede ada muat lagi nih belum ada ini sampai kami andak di sini bang punya harga baik kami harapkan anak dijual langsung beres kawal kalau digiling kan nyaman bener ya lah anak menjemur kan di jauh yang bilang ada kisah lagi itu kami dalam pemerintah kada ada lagi bang bisa terima kasih. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Antisipasi situasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru, serta untuk memutus mata rantai perkembangan dan penyebaran jumlah kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar rapat Satgas COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertempat di Aula Rakyat Mumpakat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin 20 Desember 2021. Rapat ini dipimpin langsung Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, dan Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Sugeng Prianto, serta turut diikuti seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Haji Ahmad Fikri meminta agar seluruh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membantu dan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang belum divaksinasi. Lebih lanjut, Bupati Hulu Sungai Selatan menyampaikan akan diberlakukannya razia masker bagi masyarakat yang tidak mengenakannya. Beliau menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa memakai masker apabila akan keluar dari rumah. COVID-19 untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada hari Kamis yang lalu. Dimana intinya adalah pertama kita waspada terhadap virus yang baru, Omicron. Sesuai Bapak Presiden, kami tadi telah mengecek kesiapan rumah sakit standar detik terjadi. Rumah sakit telah siap, baik Rumah Sakit Hasan Basri, karantina khusus, maupun Rumah Sakit Dan Sejahtera. Tempat tidur tersedia, oksigen juga tersedia, obatan tersedia, nakes tersedia. Tapi kita berharap itu tidak terjadi. Karena Presiden 3T akan tetap dilakukan 3T. Yang agak panjang tadi diskusinya berkaitan dengan vaksinasi. Jadi kita bicara fakta di lapangan dan target yang harus kita capai. Sehingga mulai hari ini, 10 hari ke depan, kita akan vaksinasi dengan target yang jelas. Orang yang jelas, semua kekuatan kita turunkan. Semua ASN di pejabat eselon 2, 3, dan 4 wajib turun untuk membantu masyarakat, pemerintah desa mengawal warganya untuk vaksin. Dukungan penuh dari TNI Polri. Ya, jadi 10 hari ke depan tidak ada hari tanpa kita ada vaksinasi. Tentu pendekatan harus kita lakukan dan vaksin tersedia. Yang kedua, Bapak Presiden mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak abai terhadap masker, sehingga mulai besok kita akan razia masker.
akan titik tertentu di beberapa Satpol PP dan di backup TNI Polri akan ada razia masker, dan mereka yang tidak pakai masker ada sanksi. Kan ada perbuk sudah diatur tentang prokes. Juga akan dilaksanakan vaksinasi tempat. Jadi kalau yang terrazia tidak pakai, belum divaksin, kita akan vaksinasi di tempat. Yang ketiga, menjelang Natal dan Tahun Baru, kita sudah sepakat dengan Pak Kapolres, Pak Kasdim tadi, titik-titik tertentu akan kita amankan. Yang pasti malam-malam tertentu ya, 24, 25, 12. Semua fasilitas umum kita akan kita padamkan. Tidak ada kegiatan, termasuk yang buka usaha itu maksimal sampai jam 9 kita tutup. Jangan sampai nanti mereka mengalihkan kerumunan tidak di lapangan, berkerumunnya di kafe. Jadi mohon perhatian di pemilik kafe. Surat resmi akan dikeluarkan nanti oleh Dinas Olahraga dan Pariwisata. Dan kepada masyarakat kita minta wajib vaksin. Bagi mereka yang tidak divaksin, mereka akan terkendala berurusan dengan pemerintah. Jadi kami minta vaksinasi. Termasuk pemegang kartu BPJS akan segera keluar surat dari Dinas Kesehatan yang mewajibkan semua pemegang kartu BPJS itu wajib vaksin. Apabila mereka tidak divaksin pada saat ingin berobat di pelayanan kesehatan, itu tentu akan statusnya non-aktif, jadi tidak bisa berobat. Ya, tolong sebelum itu terjadi, vaksinasi harus dilakukan. Untuk menggairahkan ya warga masyarakat untuk vaksin, kita sediakan hadiah yang akan diundi per 30 Desember. Ada yang sementara banyak, ada 2 sepeda motor, ada kulkas, ada mesin cuci, ada sepeda, dan lain-lain. Apabila hingga 30 Desember 70% tercapai, kita undi. Tapi kalau belum dicapai, belum kita undi. Mudah-mudahan ini bisa mendorong lah masyarakat. Karena masyarakat bukan hadiahnya, jadi ada sepeda motor. Ya. Sekarang baru 2, mudah-mudahan tambah terus. Ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk masyarakat ikut vaksinasi. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh masyarakat, bisa disadar masyarakat bahwa vaksinasi itu upaya kita untuk memperkuat daya tahan individual warga kita. Dan 10 hari kita berpacu dengan waktu, insya Allah kita akan terus bekerja keras. Dukungan semua pihak sangat kami harapkan, termasuk kawan-kawan media, untuk memastikan betapa pentingnya arti sebuah vaksinasi bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, itu saja. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Bertempat di pendopo Bupati Kandangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau BKPSDM mengadakan acara silaturahmi dan pengantar purna tugas PNS tahun 2021 lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Acara ini diadakan sebagai bentuk mempererat silaturahmi dengan mereka yang pernah mengabdikan dirinya di lingkup Pemkab HSS selama ini. Kegiatan dihadiri Bupati Haji Ahmad Fikri dan Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Selasa 21 Desember 2021. Jumlah PNS yang telah purna tugas selama tahun 2021 ini sebanyak 166 orang, namun ada beberapa orang yang tidak bisa berhadir mengikuti kegiatan, karena sakit atau sudah meninggal dunia. Setiap tahun terdapat ASN yang memasuki purna tugas. Pada akhir tahun 2021 dibuat konsep untuk dilakukan silaturahmi pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bapak Bupati beserta pejabat lainnya dengan ASN PNS yang memasuki masa purna tugas tahun 2021 sebanyak 166 purna tugas. Izin Pak Bupati, ada beberapa yang tidak dapat berhadir karena beliau sudah meninggal dunia dan juga berpindah tempat tinggal atau tidak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini menjadi pengantar purna tugas serta tetap agar terjalin silaturahmi berkelanjutan. Bupati Haji Ahmad Fikri mengungkapkan bahwa acara ini dilaksanakan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah agar tidak terputus hubungan dengan para ASN purna tugas. Karena bagaimanapun mereka yang purna tugas sudah pernah mendarma baktikan pengabdiannya kepada daerah dan negara, Bupati selaku pembina ASN mengucapkan terima kasih atas apa yang telah diberikan selama ini. Masih ada, badan kepegawaian masih ada. Kalau kan di tengah
bisa bantu, bisa fasilitasi untuk tidak segan-segan menghubungi kami. Jadi jangan merasa kita nih karena kalau saya bisa nanti ya kata-kata itu kalau teman nolong ada lah, kami masih ada. Itulah mungkin makna dari kita ASN itu, meskipun secara program tugas sudah selesai secara struktural, kita bisa menjalin secara emosional. Ulun sering mengatakan itu, jangan merasa sendiri, jangan merasa tidak ada teman, insya Allah kami ada. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan hari ini kembali menyerahkan santunan bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau anggota PGRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memasuki purna tugas tahun 2021 bertempat di Gedung Bulu Tangkis Dr. Haji Muhammad Syafi'i Daha Selatan pada Senin 20 Desember 2021. Adapun jumlah penerima tali asi di wilayah tersebut sebanyak 20 orang dengan rincian 12 orang dari Kecamatan Daha Selatan, 6 orang dari Kecamatan Daha Utara, dan 2 orang dari Kecamatan Daha Barat. Muhammad Bir Hasani selaku Sekretaris PGRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk tetap menjalin silaturahmi dan rasa kekeluargaan dan tetap menjamin adanya ikatan emosional di antara sesama anggota PGRI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik yang masih aktif maupun yang telah memasuki masa purna tugas. Tali asi untuk para purna tugas PGRI ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad yang dalam kesempatannya membacakan sambutan dari Bupati Hulu Sungai Selatan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pendidik dan tenaga kependidikan anggota PGRI yang memasuki masa purna tugas tahun 2021 atas segala pengabdian yang telah diberikan. Di kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kelapangan serta umur yang panjang sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan penyerahan santunan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anggota PGRI yang memasuki purna tugas tahun 2021. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita jangan sampai lengah dan jangan abai terhadap pandemi yang masih dinamis dan belum berakhir ini. Kepada para anggota PGRI dan undangan yang berhadir di tempat ini, saya berpesan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari kita upayakan agar setelah kegiatan ini tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Dan mari kita semua berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Tidak lupa pula saya mengimbau kepada para anggota PGRI untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar semakin sadar dan turut berpartisipasi dalam program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Saya terus ucapkan terima kasih atas peran aktif PGRI dalam rangka turut memberikan andil pelaksanaan program vaksinasi sebagai upaya untuk mewujudkan kekebalan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin pula menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pendidik dan tenaga pendidikan anggota PGRI yang memasuki tugas tahun 2021 atas segala pengabdian yang telah diberikan selama ini. Semoga jerih payah tersebut mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mengharapkan agar silaturahmi dan peran aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
dapat terus dijaga dan dipelihara. Para guru tidak hanya dihargai saat masih aktif bekerja, tetapi akan senantiasa lekat dan diingat orang seumur hidup. Sehingga peran para guru dalam rangka terus suksesnya pembangunan masih sangat diperlukan. Kami senantiasa membuka diri terhadap semua kasih saran bagi pelaksanaan pembangunan. Bapak Ibu para pimpinan tugas agar senantiasa menjadi pelopor di masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan yang sedang kita laksanakan dengan menjadi panutan dan contoh dalam masyarakat. Kami juga sangat berharap Bapak Ibu sekalian dapat menjadi media dan sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan saya pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memudahkan usaha kerja keras kita bersama untuk melaksanakan pembangunan khususnya bidang pendidikan dalam upaya menuju Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis demi terwujudnya kesejahteraan dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih kepada Hulu Sungai Selatan dan kepada Dr. Anwar Saidi Ahmad Fikri. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Seusai menyerahkan santunan kepada anggota PGRI yang memasuki purna tugas tahun 2021 wilayah Daha, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad melanjutkan giatnya dengan meninjau lokasi banjir di Kecamatan Daha Selatan. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah kabupaten dalam proses penanggulangan bencana banjir terhadap daerah yang terendam air di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Bupati Syamsuri Arsyad didampingi Kepala Dinas PUTRT di Sotejo, mendatangi langsung beberapa desa di Kecamatan Daha Selatan, mulai dari Desa Pihanin Raya, Desa Tumbukan Banyu, dan Desa Sungai Pinang. Terlihat beberapa ruas jalan dan juga beberapa rumah warga tergenang luapan air banjir yang diperkirakan menyentuh tinggi 2 meter. Di sela-sela peninjauan, Wakil Bupati dalam wawancaranya mengatakan bahwa di 3 titik yang hari ini telah ditinjau kondisinya sangat memerlukan penanganan secara segera dan pasca banjir mendatang. Dikatakannya pula bahwa Pemkab HSS tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi. Lebih lanjut Wabub mengatakan bahwa beberapa ruas jalan mengalami penurunan karena tergerus. Di akhir wawancaranya, Wabub menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan sebaik mungkin. Tetap waspada dalam beraktivitas dan yang pasti jaga kesehatan apalagi masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Dan teruntuk masyarakat yang memiliki anak kecil agar dijaga dan diperhatikan sebaik mungkin jangan sampai nanti ada korban tenggelam. Bersama Dinas PUPR, Pak Sekjam, beberapa relawan meninjau beberapa lokasi. Tadi ada 3 titik yang kami tinjau, yang ke semua titiknya itu memang pada prinsipnya adalah keadaannya memang memerlukan penanganan, baik saat sekarang maupun nanti pasca banjir. Yang sekarang ini adalah persoalan kedalaman air. Kalau nanti kita bikin titian, persoalan lainnya adalah dari rumah-rumah yang akan dilewati jalur titian itu nanti akan menurunkan kendaraan, mobil, dan lain sebagainya, termasuk orang berjualan. Nah, ini tadi yang kami minta diskusikan di tingkat desa. Yang kedua adalah berkenaan dengan adanya penurunan jalan karena mungkin tergerus. Karena dulunya kering, sekarang berair. Bahasa kita di sini tahantan. Ada yang lubangnya juga sudah cukup besar. Nah, ini memerlukan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daha. Yang agak memprihatinkan tadi ada satu puskesmas di Sungai Pinang. Jadi dekat dengan puskesmas, tetapi kedalamannya cukup dalam dan lubang-lubang dan letakannya juga sangat banyak. Sementara ada pasien mungkin yang harus diangkut. Nah, ini yang menjadi persoalan, juga menjadi perhatian kita semua. Intinya pemerintah daerah
tidak akan membiarkan kondisi ini, apalagi setelah pasca banjir. Nanti Dinas PUTR sudah merencanakan setelah pasca banjir apa yang harus dilakukan. Untuk persoalan sekarang kita lebih memintakan kepada pihak kecamatan dan pihak desa untuk berembuk, nanti disampaikan formatnya seperti apa. Sepanjang memungkinkan, regulasinya memungkinkan, kita akan lakukan semampu kita. Yang kedua, tadi kita juga menyaksikan pemberian bantuan dari WP online terhadap masyarakat Daha. Nah, ini tentu juga menjadi hal yang membuat kita merasa sangat senang di tengah musibah. Banyak sekali pihak-pihak yang melibatkan diri untuk bersama-sama masyarakat kita membantu. Jadi kami ucapkan terima kasih. Insya Allah akan disalurkan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan ini meringankan beban. Di sepanjang proses perjalanan meninjau beberapa lokasi, kami juga menyaksikan rumah-rumah warga yang sudah ada yang tergenang, ada yang jalan akses ke rumahnya yang tergenang, ada yang di dalam rumahnya tergenang. Ada yang seperti itu, kondisinya tentu menjadi perhatian kita, dan kami minta pihak kecamatan, desa juga secepat mungkin untuk mendata supaya nanti kalau memang ada bantuan, realisasinya benar-benar tepat sasaran. Mungkin ada imbauan Pak kepada masyarakat mungkin saat ini sedang terdampak banjir. Tentu yang pertama adalah kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat yang terdampak banjir sabar, karena ini sesuatu keadaan yang tidak kita kehendaki. Yang kedua, tetap waspada, dan kami sangat memahami bahwa warga kami di Daha ini sudah sangat paham bagaimana mengatasi kondisi seperti ini. Dan yang terpenting adalah tetap jaga kesehatan di tengah suasana pandemi COVID. Kita dihadapkan lagi dengan persoalan ini. Tentu ini butuh kesabaran bagi kita semua. Jaga benar-benar kondisi, apalagi yang rumahnya sudah sangat terendam. Yang terendam tetap diatur pola kerja di rumah agar tetap bisa memasak dan lain sebagainya. Bagi yang memiliki anak-anak yang kecil, tentu ini menjadi perhatian juga. Jangan sampai nanti ada yang korban tenggelam dan lain sebagainya. Dan kami juga berharap warga berhati-hati di sepanjang jalan yang rusak itu cukup tajam. Aspalnya yang terkelupas itu cukup tajam. Nanti kalau berkendaraan juga dihitung-hitung lah kemampuan kendaraannya, jangan sampai nanti menimbulkan masalah kira-kira gitu. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Wakil Bupati Syamsuri Arsyad menghadiri sekaligus membuka secara resmi Kejur Prof Renang dan Loncat Indah Kalsel tahun 2021 yang bertempat di venue Kolam Renang Amandit Aquatic Center Kandangan pada Selasa 21 Desember 2021. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Haji Ahmad Fahmi, Kasdim 1003 HSS Mayor Infantri Syahrudin, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disporapar Abdul Qadir, jajaran pengurus KONI Provinsi Kalsel, jajaran Pengprov PRSI Kalsel, Pengprov PRSI HSS dan seluruh atlet yang bertanding. Dalam laporannya, Panitia Pelaksana Mardiansyah selaku Ketua Pengkap PRSI HSS mengatakan sebanyak 165 atlet dari 13 kabupaten kota yang mengikuti Kejur Prof ini dan 39 orang ofisial. Ketua Umum PRSI Kalsel Haja Haryati, mengatakan ini merupakan bagian dari keinginan elemen masyarakat khususnya PRSI Kalsel, diharapkan mendapatkan atlet renang berprestasi, dapat diandalkan dan mencari bibit baru serta akan melahirkan atlet renang junior yang baru dan dapat mewakili Kalsel di tingkat nasional. HSS, jadi kita tempatnya di HSS ini Kejur Prof karena untuk memotivasi atlet-atlet renang yang ada di HSS juga seluruh Kalimantan Selatan, di mana di sini nanti akan diadakan Kejur Porprov tahun 2022. Jadi ini kita motivasi kita, kita akan memperkenalkan juga venue-venue yang nanti akan dilaksanakan kejuaraan untuk 2023 nanti. Ya, harapannya dengan kegiatan ini memotivasi anak-anak, ini kan banyak anak-anak yang baru-baru ya. Ini kita kan juga mencari bibit-bibit baru untuk atlet-atlet renang dan loncat indah ini.
Ini adalah Kejurprov renang tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tadi dilaporkan diikuti oleh 13 kabupaten kota. Sebagaimana disampaikan dalam sambutan Ketua Persatuan Renang tadi dan juga disampaikan dalam sambutan tertulis Bapak Bupati, bahwa kegiatan ini tentu menjadi ajang pemanasan bagi atlet-atlet kita. Di samping memang sekiranya di sini nanti bisa dilihat berbagai proses apa yang mereka lakukan, terlihat atlet-atlet berbakat dan lain sebagainya untuk bisa terus kita bina di tingkat kabupaten masing-masing. Tentu juga di tingkat provinsi yang lebih banyak nanti melihat potensi yang berkembang untuk menjadi bibit-bibit atlet kita di tingkat kabupaten dan tentu menjadi perwakilan kita di tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Yang terpenting adalah bagaimana kegiatan ini menyemangati kita bersama bahwa kegiatan olahraga ini di tengah pandemi tetap harus bisa kita laksanakan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan kami sebagai tuan rumah tentu merasa terhormat, merasa sangat bahagia dengan kegiatan pada hari ini. Dan ini juga ajang evaluasi bagi kami untuk persiapan kegiatan ke depan. Kira-kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar gerakan sholat subuh berjamaah dan pengajian rutin subuh Rabu bertempat di Pendopo Bupati, Rabu 22 Desember 2021. Kegiatan ini dihadiri Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Ketua TPPKK Kabupaten Hajah Isnaniah Ahmad Fikri, Wakil Ketua 1 Sri Astuti Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nor, staf ahli, Kepala OPD, Camat Kandangan, para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretaris Dinas dan Badan serta Kasubag Sekretariat Daerah. Kegiatan diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhyar Dahri, yang kali ini menyampaikan tafsir Al-Quran Surah Ibrahim ayat 13. Mengusung tema, Perempuan Berdaya, Indonesia Maju, peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan digelar di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan pada Rabu, 22 Desember 2021. Diawali dengan lomba membuat cangkang ketupat, persembahan tari langkah sholawat dari Sanggar Seni Karamunting, lalu dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat Hari Ibu oleh Dini Irmalia. Serta ditayangkan video ucapan selamat Hari Ibu dari perempuan inspiratif dan perempuan tangguh di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam peringatan Hari Ibu kali ini Bupati Hulu Sungai Selatan juga menyerahkan beberapa prestasi yang diantaranya penyerahan Masjid Ramah Anak yang diwakili oleh Masjid Al-Abrar, penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya tingkat nasional, penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya kategori Pratama tingkat nasional dan juara 1 Lomba Pencegahan Perkawinan Usia Anak tingkat provinsi diterima oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyerahan hasil penilaian standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak Sehati dengan kategori Madya tingkat nasional, penyerahan juara pertama Puskesmas dengan pelayanan ramah anak tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk Puskesmas Kandangan yang diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyerahan juara utama Lomba Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Badaun Kecamatan Daha Barat yang diterima oleh Camat Daha Barat. Penyerahan juara kedua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tingkat Provinsi untuk Desa Tambak Bitin, juara kedua Industri Rumahan tingkat Provinsi untuk Desa Penggandingan. Penyerahan bingkisan bagi perempuan tangguh sebagai kepala keluarga. Hari Ibu 93, tadi diberitakan sejarah singkat. Kita ingin memaknai ibu adalah makna bagaimana peran ibu di tengah-tengah masyarakat. Karena pandemi COVID, apa sih peran ibu di tengah vaksinasi? Jadi di kegiatan ada sudah yang menyentuh-nyentuh hal yang jangan terjebak seremonial tiap tahun peringatan. Ada makna-makna yang harus kita bisa ambil. Sebenarnya pada fase
COVID itu vaksin mereka lebih seperti PKK yang ada beberapa vaksin, oke yang lain juga menerapkan pasal vaksin juga banyak kan. Mudah-mudahan bisa dipakai dengan baik ya. Selain Selamat Hari Ibu yang ke-93 untuk masyarakat ya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2021. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi wanita banyak sekali, antara lain dari tim penggerak PKK, kemudian dari gabungan organisasi wanita, kemudian dari Dharma Wanita Persatuan, kemudian juga dari yang lainnya yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kewanitaan. Dan kemudian pada kegiatan peringatan kali ini sesuai dengan temanya wanita menjadi inspirasi, jadi tadi diberikan para ibu yang menjadi kepala rumah tangga, kemudian juga dari wanita-wanita yang bisa menjadi panutan bagi kita bagaimana dia bisa keluarganya itu berhasil walaupun dengan kondisi yang istilahnya belum terlalu mapan, tapi dia punya keinginan, punya komitmen bagaimana anaknya bisa berhasil melebihi dari orang tuanya. Usai menghadiri peringatan Hari Ibu ke-93, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Kepala Dinas Kesehatan Dr. Siti Zainab, melanjutkan giatnya untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di 6 desa, guna mendorong percepatan vaksinasi, dan juga ingin memastikan pemberian vaksinasi yang dilakukan berjalan baik dan lancar, Rabu 22 Desember 2021. Bupati Hulu Sungai Selatan memulai peninjauan dari Kecamatan Angkinang yaitu, Desa Tawia, Desa Bamban Selatan, dan dilanjutkan Kecamatan Simpur yakni, Desa Pantai Ulin, Desa Panjampang Bahagia, Desa Sirih dan Desa Wasahulu. Gencarnya pelaksanaan vaksinasi di berbagai tempat dan didukung oleh seluruh elemen yang ada, sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi serta memberikan peningkatan imun tubuh pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap ancaman virus COVID-19 serta virus varian baru. Bupati berharap target minimal herd immunity segera dicapai karena HSS mendapat dukungan dari banyak pihak. Tak lupa, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang dengan sukarela dan tanpa ada paksaan telah menjalani vaksinasi COVID-19. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan pendidikan dan latihan calon pegawai negeri sipil untuk golongan 2 Angkatan 2 Formasi 2019, bertempat di Gedung 2 BKPSDM Yalan Pemuda Kandangan. Peserta diklat yang mengikuti sebanyak 40 orang, terdiri dari tenaga kesehatan yang nanti bertugas di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, yaitu perawat 23 orang, bidan 5 orang, asisten apoteker 8 dan perekam medis 4 orang, Rabu 22 Desember 2021. Wakil Bupati Syamsuri Arsyad kembali menjadi narasumber pada pendidikan dan latihan atau diklat calon pegawai negeri sipil formasi 2019 tentang sikap perilaku dan semangat bela negara bagi peserta diklat angkatan 2 golongan 2.
Wakil Bupati mengatakan, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Disampaikannya pula, dalam rangka wawasan bela negara, bekerja dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yaitu menjaga kondusivitas pekerjaan, karena peserta Latser ini adalah tenaga kesehatan yang nantinya bertugas di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, yang nanti banyak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tim Liputan HSS TV melaporkan.